Sebenarnya kembali ke situ, kalau saya kan sukanya ngelihat Bapak itu artinya kita ngobatin. Nah, dan saya lihat juga di bisnis itu juga bisa seperti itu. Jadi kalau kita itu ngebantu orang-orang untuk tampil cantik dan kita harganya terjangkau. Jadi kita tuh waktu itu ngelihat gini, zaman-zaman 12 tahun lalu ya, skincare sekarang kan booming ya. Tapi dulu itu kita benar-benar ngelihat klinik kecantikan yang murah tuh nggak banyak. Selamat datang di Podbest, podcastnya Kobas. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, inspiratif. Profesinya banyak nih, ada dokter, pengusaha, dosen juga memiliki jiwa muda. Tapi namanya bintang tamu kali ini adalah I Gusti Nyoman Dharma Putra, SPKK. Tapi gue biasa manggilnya Ketum Dharma. Siap. Karena ketum saya, idola saya, Ketum BPD HIPMI Bali. HIPMI Bali. Siap. Terima kasih udah sempetin mampir di Podbest. Siap. Tum, boleh nggak sekilas ini Tum? Sebelum masuk lebih dalam. Oke. Kok memang cita-cita jadi dokter nggak dari dulu? Saya jarang banget lihat orang lain jadi dokter loh. Oke, pertama sih kenapa cita-cita jadi dokter? Bapak saya dokter. Oh, jadi turunan ya Tum ya? Turunan. Karena kalau jadi dokter sih kemarin kan ngelihat Bapak itu dokter ngobatin pasien. Habis itu kan ngelihat kalau dokter tuh serunya itu bukan transaksional. Jadi kita ngobatin orang, bayarnya itu nggak selalu duit. Kadang-kadang orang setelah bayar tapi ada juga ngasih bingkisan. Jadi tak lihat orang itu seru juga ya, maksudnya kita tuh bisa ngasilin duit tapi dapat nolong orang dan ada kayak aktualisasi diri ya, jadi kepuasan yang beda. Tidak bisa orang lain dapatkan gitu ya. Iya betul, itu bedanya. Tapi saya ingin tahu orang tua Tum Dharma dokter spesialis apa? Spesialis kulit sama. Oh, ini juga spesialis kulit. Iya. Jadi memang nurun. Ini kelihatan diwarisin ini. Warisan yang kita harus belajar juga. Kita warisan yang nggak bisa tinggal ngambil. Jadi waktu itu milih kulit karena memang orang tua diskusi dengan orang atau memang keputusan sendiri tuh? Iya. Awalnya sih sebenarnya nggak orang tua sih nyuruh, nggak ada nyuruh sih. Jadi kalau saya pertama ngelihatnya, oh kerennya kalau cowok tuh dokter bedah lah. Iya, kerennya dokter bedah, dokter ini loh. Penyakit dalam, kandungan lah apa. Kalau saya mikir, cuman pas waktu sekolah jadi dokter muda itu kan ngerasain lah kita tuh masuk, kemudian jaga malam, pulang pagi. Itu kayaknya kalau bedah itu pas stase di situ tuh capek banget. Dan aku pikir kalau kerja sekolah kayak gini nanti praktek kayaknya hidupku bukan buat ini aja. Kapan jalan-jalannya? Iya bener. Katanya kalau dokter yang spesialis seperti itu kayak sepupu saya tuh lembur sampai malam pagi. Kadang emergency kan kalau lihat pas lagi jalan-jalan sama keluarga antarnya telepon harus datang gini. Nah itu sih. Oh, dokter kulit enggak ya? Bebas. Dan kulit juga ada bedah-bedahnya. Jadi saya perdalam bedah kulit sih. Jadi saya konsultan bedah kulit juga itu. Oke. Sebelum itu kepikir nggak masuk ke bisnis tuh? Karena dokter tuh kan masuk ke bisnis tuh sesuatu yang menurut saya apa memang direncanakan dari awal? Oke. Sebenarnya nggak rencana dari awal juga sih. Jadi kan setelah jadi dokter spesialis, nah pas saat sekolah itu mikir juga sih kalau ngelihat dokter kayak ayah juga ya, istilahnya kan dokter praktek makin tua, dokter makin laris. Makin laris, makin nggak ada waktu. Jadi aku pikir kalau dokter terus nanti kita nggak ada waktu di akhir tua. Jadi mikir kalau paling bagus sih kayaknya usaha. Dan itu memang switch banget ya. Jadi dokter yang biasa fix kita benar-benar kerja ya. Kalau kerja dapat duit, atau kalau usaha kan kita nggak kerja dapat duit juga, tapi ngerubah mindsetnya, coba belajarin bisnis itu dunia yang baru banget. Jadi setelah berjalan sekolah, pelan-pelan mikirnya ngeliatin lah usaha-usaha, udah planninginnya tamat lulus spesialis ya harus pengen jadi usaha, mulai dari nol banget. Oh berarti memang Tum Dharma udah dari awal kuliah tuh udah mikir seperti itu ya, karena berarti orang tua waktu itu nggak punya usaha dong? Orang tua nggak. Real dokter ya? Iya dokter praktek. Ya karena semakin tua pasti orang semakin cari, karena pengalamannya. Iya. Kalau muda-muda nggak laku. Nggak laku, oke itu. Kalau saya pikir kalau kita masih muda nggak terlalu laku dan itulah yang paling utama di situ. Saya pikir kalau waktu kita tuh masih ada waktu untuk keluarga, pengen jalan-jalan atau apa, pengennya sih gitu. Biar makin tuanya terutama. Jadi kerjanya udah saya pikir kalau jadi pengusaha memang suatu yang benar-benar nol banget ya. Jadi benar-benar
cari buku, belajar otodidak, ya udah dijalani semua prosesnya biar bisa sampai Oke, jalan. waktu mulai dari nol, waktu mau switch ke dari dokter ke usaha kecantikan, pertimbangannya apa tuh? Pertimbangan itu dalam arti misalnya, aku pilih kecantikan nih, aku pilih apa? Aku mau buat ini loh, yang supaya bisa kalau dokter kulit kan pasti lebih dapat duitnya di kecantikan ya, Dok ya. Itu pertimbangan waktu itu kepikir kenapa itu? Pilihnya kecantikan. Ya, pertama sih kecantikan tuh kalau aku ngelihatnya ini ya, termasuk jadi dokter kulit tuh suka karena ngobatin orang itu biar kelihatan hasilnya. Nah, kalau di kecantikan ini juga sama. Sekarang ini kecantikan udah jadi seperti kebutuhan utama dan kalau kita bisa bikin orang perbaiki kulitnya, itu sama juga kita perbaiki nasib orang. Benar. Jadi kalau saya kemarin ketemu teman saya, katanya saya makin kinclong. Makin kinclong, makin dapat ini jodoh. Oh, iya. Apalagi orang kalau jerawatan yang lagi parah-parah itu benar-benar stres, benar-benar minta. Jadi saya pikir kalau kita bisa ngobatin orang jadi lebih baik, termasuk saya misalnya sampai bedah-bedah kulit ya, saya bisa sudut lokma, tanam benang. Orang tuh jadi lebih bagus penampilannya, kerjaan lebih bagus. Lebih pede, ketemu orang lebih yakin, percaya diri ya. Betul, kalau cewek bahkan dapat jodoh lebih kaya. Itu yang penting. Catat ya, kamu kalau nggak perawatan rugi loh ya. Rugi. Ya, oke, lanjut lagi. Waktu mulai bisnis ini nih, ya. namanya kan DNI. Ya. Itu singkatan dari apa tuh? Terus ceritain kok logonya seperti itu, saya penasaran juga. Siap. Tahun berapa mulai itu? Ya, kalau di DNI sendiri, kalau sebenarnya dari klinik kecil pas zaman saya masih sekolah, bapak yang bantu ngejalanin di Bali itu, kalau kepanjangan DNI itu Darmada dan Indrayani, itu nama bapak dan ibu. Oh. Awalnya D, lambang dan I, Indrayani, tapi sejalan perkembangan ternyata lambang dan tuh sulit pakai di dunia internet dan lain-lain. Jadinya saya rubah ke lambang dan. Kemudian logo pun kita ada perubahan dari dulu. Terus tahun lalu nih syukur sebelum pandemi sempat rebranding bahwa DNI itu kita rubah perpanjangannya Dermatology Nature Inspire, artinya ilmu dokter kulit diinspirasi oleh alam untuk pengobatan. Wah, nyambung gitu. Sekali itu. Berapa lama nemuin nyambung-nyambungan gitu, Dok? Iya, karena kita ini ya, kita apa namanya sama ada tim lah untuk konsultasi di ini, jadi kita cari temunya di situ. Itu tahun berapa pertama kali start? Startnya kalau yang klinik banget itu 2007. 2007. Saya lulus dokter spesialis 2009. Jadi sekitar 12 tahun lalu lah saya mulai ngerintis. Nah di sana itu sebenarnya kembali ke situ. Kalau saya kan sukanya ngelihat bapak itu artinya kita ngobatin. Nah dan saya lihat juga di bisnis itu juga bisa seperti itu. Jadi kalau kita itu ngebantu orang-orang untuk tampil cantik dan kita harganya terjangkau. Jadi kita tuh waktu itu ngelihat gini, zaman-zaman 12 tahun lalu ya, skincare sekarang kan booming ya. Tapi dulu itu kita benar-benar ngelihat klinik kecantikan yang murah tuh nggak banyak. Jadi kita ngelihat tuh, kita jadi dokter kulit praktek, ngelihatnya pasien tuh datang dengan berbagai masalah, mukanya gosong dan lain-lain. Kalau sekarang ngomongin krim abal-abal, kalau dulu tuh super abal-abal. Jadi benar-benar. Jadi mendingan sekarang ini ya? Udah lebih mending. Sekarang udah banyak edukasi-edukasi. Dulu tuh benar-benar ngawur banget. Orang-orang tuh lihat temennya pakai apa, ikut. Habis itu belum lagi iklan-iklan ngawur ya. Itu akhirnya mereka banyak masalah kulit. Jadi kita mikir, setelah kita cari-cari kenapa sih nggak berobat ke dokter, mereka udah takut ke dokter, takutnya mahal. Kemudian ke klinik juga nggak punya duit. Jadi akhirnya kita mikir gimana kalau kita maksimalkan buat klinik yang harganya bisa terjangkau, jadi bisa menjangkau ngobatin banyak orang lah gitu. Jadi kalau ke klinik itu ke tempat Tum Dharma itu orang datang juga bisa konsultasi ya untuk anunya. Jadi nggak perlu ke dokter lagi dong? Iya, langsung kita ke dokter. Karena dokter juga ya? Iya, dokter juga. Jadi sekali mencemplung aman udah dapat semua? Iya, jadi kita pertama kali lokasi di mana waktu pertama kali? Cabang pertama itu? Pertama itu tempatnya di Renon, tapi masih masuk jalan kecil. Jadi ada kayak rumah kecil, jadi masih inilah klinik. Awal-awal lah ya? Awal-awal klinikan. Habis itu 2010 ngumpul-ngumpulin duit lah, akhirnya dapat tempat yang lebih besar pinggir jalan. Itu pertama kali kredit pertama di umur 30 waktu itu. 30 makanya cocok bagi Ketum ya. Dari 30 udah usaha baru mulai dari nol real. Dari nol. Kalau saya kan namanya dokter, sekolah terus ya dari sampai umur 29 tuh belum ngasilin. Jadi umur 30 tamat baru kita mulai beli tempat, baru akhirnya dengan berbagai cara yang pas-pasan. Yang itu paling seru dulu itu. Baru tamat kan teman saya kuliah siapa? Dokter semua. Jadi kalau yang usaha siapa? Jadi akhirnya nyari-nyari teman-teman SMA tuh siapa. Jadi pengusaha, sharing, nanya. Yang sederhana cetak buat billboard tuh di mana? Kita nggak tahu, orang nggak dunia nggak pernah ngurusin gitu-gitu. Jadi nyari teman SMA, ya arsitek siapa. Jadi itu akhirnya mulai
pelan-pelan lah kita belajar marketing. Marketing belajar Otodidak semua? Otodidak. Saya ngeliat ikutin ajarannya Pak Hermawan dulu itu. Jadi marketing 3.0 lah waktu itu. Jadi pakai human spirit ya udah pelajarin, baca, terapkan ya pelan-pelan lah. Oke, terus habis itu Tum, saya pengen tahu, itu formula yang Ketum bikin itu ada di artikel katanya dari orang tua? Ya, jadi kalau bapak saya dokter kulit yang sudah dari 2004 sudah ada formula krim produk. Nah itu makin lama, jadi akhirnya kita kembangkan ke konsep klinik ini juga. Dan saya update juga sih produk-produk yang terbaru gitu. Oke, 12 tahun lalu satu tempat. Ya. Boleh tahu nggak sekarang berapa cabang tuh? Sekarang udah 31. Waduh, di mana aja tuh? Tepuk tangan dong. Itu di mana aja tuh? Kita ada di Bali, Jawa Timur ada 8, di Bali 15, kemudian kita ada di Ambon, sekarang di Sintang, di Solo, next nih lagi mau buka nih Indramayu, Pontianak, Aceh juga. Itu sistem sendiri atau sistem partnership? Ya, kalau yang di Bali itu sendiri, yang luar Bali ini kita partnership. Nah, networking HIPMI. Ya, kemarin aku juga sempat mau ditawarin itu sama Tumpir. Oh, Tumpir. Saya waktu itu punya tempat di itu, cuma saya kan nggak di bidang skincare, saya nggak berani kemarin. Saya juga ya. Iya, kita nyari ini sih, artinya memang pakai networking teman dan verifikasi dulu lah. Sama partneran kan kita biar sama-sama energinya sama, nggak harus jujur partneran. Jadi akhirnya bisa. Kalau nggak jujur kan partneran ini hanya sebentar aja Tum. Betul. Oke, lanjut lagi Tum, saya ingin tahu. Setelah 30 cabang itu dalam 12 tahun ini, ngaturnya seperti apa tuh begitu banyak cabang itu tuh? Ya, jadi kalau ngatur sih kita ini karena menangnya inilah kalau kolaborasi kita teman partner kan pada pengusaha semua. Jadi istilahnya kita kasih rule guideline-nya ya tinggal kita koordinasikan. Jadi alur yang SOP yang sudah standar ya pengawasannya saya bisa hemat ya. Dengan cara partnerin. Jadi pas zaman pandemi kayak gini ini paling ngefek banget. Jadi kalau kita tim yang ngawasin semua berat. Tapi kalau tim lokal dan mereka tuh udah basic pengusaha, gampang ngomongnya, tinggal ngawasin tuh udah enak. Oke, terus lanjut lagi tuh. Siap. Ini seru juga nih. Wah, 31 cabang, terus kan sekarang banyak muncul orang buka klinik karena persaingan. Yang membedakan DNA ini dengan lainnya apa nih? Ramuannya atau kalau orang ramuan kremnya spesialnya di mana yang membedakan tuh? Siap. Jadi kalau kita sih prinsipnya sebenarnya secara marketing itu kita belum kelola dengan maksimal ya. Kita masih fokusnya mulut ke mulut. Yang utama sih kalau saya sistemnya pendekatan kenapa bisa murah juga itu istilahnya pakai ilmu MacGyver. Jadi dengan bahan utama yang dengan ilmu kita pilih yang bahan yang tepat. Jadi itu bisa ngobatin. Jadi kita gimmick-gimmick itu kita kurangin. Jadi tapi orang kalau pengen sembuh ya ke kita. Kalau pengen seru-seruan ya boleh aja lah. Jadi memang untuk sembuh ya. Untuk sembuh. Terus selain krem tuh pelayanan kalau ke tempat DNA itu apa aja yang ada di sana? Iya, kalau perawatan sih kita lengkap ya. Jadi misalnya perawatan kayak model facial, peeling, tindakan sampai bedah-bedahan, termasuk tanam benang, botox, filler tuh kita ada. Karena kebetulan kan saya dosen juga, saya bisa ngajarin dokter-dokter saya tuh untuk dengan standar yang sama gitu sih. Lengkap kalau perawatannya. Oke. Kan selain pengusaha tadi dosen juga nih. Ini ngajar di mana tuh? Waktunya nggak habis ini. Kita kena kepuasan mungkin ya. Iya. Jadi kalau saya berusaha untuk nyambung-nyambungin ya. Jadi istilahnya kalau dokter, dosen, nah dosen ini ngangkat juga nama dokter. Jadi kalau dokter yang dosen otomatis kan ilmunya paling update lah, paling baru. Jadi ngajar di Udayana. Saya ngajar di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Bali. Jadi itu ngajarin yang calon dokter umum dan calon dokter spesialis. Nah, jadi itu sih aktivitas harian dan kita kan aktif ilmiah. Jadi ilmunya enaknya terupdate terus jadinya. Yang mau nggak mau harus belajar ya tuh. Harus belajar dan jadi, ilmu terbaru. Dengar-dengar S3 sekarang? Udah lulus? Sudah lulus. Saya S3 2017 sudah lulus. Ntar lagi profesor dong? Semoga. Itu gimana itu kalau perasa menjadi S3 itu dokter kan kebetulan orang tua saya juga S3. Kalau saya kan S4. Saya lagi ngambil S2 tuh. Tapi tipikal saya ini nggak suka belajar, sukanya baca buku sendiri. Ya, itu gimana tuh kalau di kampus lihat mahasiswa nih S3 itu ada perasaan gimana? Seneng nggak tuh? Pas kita sekolah dulu. Pernah nggak? Ya pas jadi dosen. Pernah nggak digodain mahasiswi gitu? Atau mahasiswa? Rahasia. Enggak. Jadi kalau mahasiswa kita kan mahasiswanya calon dokter spesialis S1 sih bagus lah hubungan tuh. Kalau saya banyak kalau ngajarin ke mereka ini hal praktis. Jadi misalnya
nggak ribet lah karena kadang-kadang kan kalau kita dosen kan banyak yang berteori ya, kita lebih ke penerapan praktisnya nanti mereka setelah lulus jadi dokter apa yang perlu dilakukan, apa-apa poin-poin pentingnya dimaksimalkan gitu. Oke, dari semua tadi kan udah jadi dosen, baik lagi ke bisnis utama lagi. Iya. Orang kan datang ngomong Tum Dharma bilang Tum Dharma terjangkau ya harganya. Biasa orang datang paling banyak itu perawatan apa? Paling banyak. Paling banyak itu kita peeling. Peeling itu ada chemical peeling namanya. Itu sebenarnya kalau dari segi dokter, ilmiah tuh itu mengobatin. Nah, ini beda dengan facial. Kalau facial itu orang masas, ini kan buat relax saja. Tapi buat kulit tuh nggak langsung ngobatin. Nah, jadi kita banyak hal seperti itulah contohnya. Peeling itu ngolesinya cepat, tapi obat, tapi hasilnya bagus. Nah, jadi kita fokus ke dominan ke sana untuk ngobatin yang orang dari mau jerawat, flek, bikin glowingan lah bisa. Oke, terus aku tanya lagi. Itu kan ngomongan harga merakyat nih. Iya. Nggak rugi, Tum. Tapi itu kan masuk tetap. Itu kan masuk, masih. Yang penting bisa menjangkau banyak orang gitu. Iya, betul. Jadi karena konsepnya kita kan istilahnya kembali ngebantu orang lah. Jadi intinya kita tuh mainnya istilahnya quantity. Makanya saya berusaha untuk menambah cabang-cabang. Contoh kayak Bali yang kecilnya kita bisa sampai 15 cabang. 15 cabang? Ya, karena target kami itu istilahnya DNA itu bisa hadir di setiap kecamatan se-Indonesia harapannya. Jadi memang masih bertahap-bertahap. Jadi kalau harga masih masuk. Karena kita kan poin utama adalah bahan yang utama, bukan bahan murahan ya, tapi bahan yang utama yang bisa ngobatin, jadi nggak terlalu banyak gimmick, jadi customer pun to the point masalah kulitnya. Gitu. Itu kalau cowok juga ada nggak ke cowok tempat? Banyak cowok. Sekarang udah mulai banyak, benar. Iya, saya belum pernah ke tempatnya. Saya kemarin lihat alatnya, bikin lebih glowing saya. Siap. Nanti kalau ke Bali. Waduh, pastilah. Jadi cowok sekarang banyak. Kita bahkan ada promo istilahnya Jumat tampan, diskon 50%. Kalau cowok biasanya ngapain tuh? Cowok tuh perawatannya sekarang. Paling disukain. Rambut. Bisa rambut? Rambut bisa. Kan rontok-rontok cowok kan pasti dominan rontok. Iya, pasti rontok. Kalau botak tumbuhin lagi bisa nggak? Kalau yang masih ada rambutnya masih bisa. Nambah dikit ya. Kemudian perawatan wajah udah banyak. Cowok itu yang lucu sekarang. Yang bawa banyak ngantar tuh istrinya, pacarnya, ibunya, kadang gitu. Oh, jadi sekalian ya? Iya, dianterin. Karena kan suami-suami kadang malas ya. Nungguin ya? Kadang nggak selalu cowok-cowok hanya metroseksual ya. Cowok yang maco pun udah makin banyak sekarang perawatan. Karena sudah ngelihat bahwa penampilan tuh penting. Ya, saya kan pedikul saya udah lakuin itu. Iya, istri gitu masa saya nungguin, saya sekalian aja. Siap. Oke, pernah nggak nih selama pandemi ini bisnisnya bertumbuh atau mengalami di dunia kecantikan ini gimana selama pandemi COVID ini? Ya, secara umum sih kalau untuk klinik kunjungan pasti nurun. Karena orang kan namanya pertama-tama tuh yang stay at home, mau gimana cara kita nambah ya. Jadi tapi kita mulai melihat peluang untuk ke online yang dimaksimalkan, peluang ke model reseller, dan Bali apalagi. Bali kita kan parah ya, masih minus banget, yang dominan itu agak nurun banget. Makanya saya berusaha untuk maksimalkan di luar Bali yang kita buka-buka cabang. Buka cabang? Iya. Nanti itu kan produk juga dijual online juga? Ya. Ada juga? Ada juga online. Ya, kita usahakan juga online, update juga kemasan-kemasan kita bagusin. Nah, ini lagi proses lah gitu. Oke, sekarang lanjut lagi. Selain bisnis kecantikan, ada bisnis lainnya nggak situ? Kalau dominan saya kecantikan, jadi klinik yang di NI, kemudian kita buat yang juga join sama teman-teman HIPMI dan sama artis Aura Kasih, Aura Dermatologi by DNI. Kemudian saya ada partner juga buat namanya Dermatera, itu fokus online saja. Kemudian ada collab sama teman-teman HIPMI juga ada Alkes Kesehatan. Sekarang ini lagi bangun training center, jadi masih supporting dan nextnya mungkin manufakturnya juga. Oh iya, saya dengar-dengar mau buka pabrik ininya ya. Iya, karena semua pada buka pabrik kecantikan, pabrik produk skincare ya. Iya, karena kan larinya kalau kita ada pabriknya kan bisa langsung meng-create-nya lebih sesuai. Karena kan satu ini ada Derma ini, ada ini, ada ini, tapi kan supporting semua itu. Supporting semua dan bisa untuk yang lain juga gitu. Terus waktu itu kepikir di HIPMI itu cerita gimana? Apa dari temen terus kok sampai bisa maju sampai menang ketua umum itu nggak gampang loh tuh. Iya. Itu kan sesuatu ya. Iya. Itu gimana ceritanya awalnya itu? Ya, HIPMI awalnya kan saya bilang tadi tamat mulai bisnis 2009 2010, 2013 masuk HIPMI. Karena di situ saya ngelihat
awal-awal masuk IPMI itu juga bingung. Ini saya udah pengusaha apa belum? Belum, masih dokter. Masih dokter. Saya pikir ini dokter punya klinik. Pengusaha apa belum? Masih bingung. Oh, kalau punya klinik udah jadi pengusaha. Udah punya klinik. Ya udah, cuman belum tahu apa namanya pengusaha. Waktu itu masih ada 4 cabang ya saya 2013. Karena tujuan utama sih nyari teman, minimal teman nanya lah. Jadi masalahnya sama. Jadi misalnya marketing nanya gimana, ngurus-ngurus lain tuh di mana. Jadi itu akhirnya gabung di HIPMI. Ya, pelan-pelan nyari teman-teman. 3 tahun setelah itu awalnya belum pengen maju. Cuman lihat-lihat peluang ya hajar. Jadi akhirnya maju ketua umum HIPMI. Keuntungannya apa jadi BP waktu itu? Networknya pasti terbuka banget ya? Iya. Iya betul, apalagi kalau zaman saya dulu tuh kan sempat ya ribut-ribut lah dikit di HIPMI Bali. Jadi 8 bulan belum dilantik, banyak belajar dan di situ saya lihat memang kalau HIPMI itu memang benar-benar kawah candra di muka ya. Artinya untuk jadi pemimpin bagaimana ngadepin orang yang beda-beda macam-macam itu benar-benar. Ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang ilmu olah-olah tapi emang seperti ajarannya Pak Menteri. Ilmu olah-olah ini yang bisa bikin kita naik. Kalau nggak gitu nggak bisa ngolah-ngolah. Nggak bisa ngolah. Jadi saat ada orang, dan itu penting di pengusaha kan. Jadi kalau kayak ada orang yang janji-janji apa, tahu lah ini ujungnya apa. Kalau nggak ikut HIPMI mungkin sering ketipu tuh. Sering ketipu. Kalau dengan ikut HIPMI, kita paham banget orang-orang manusianya. Udah baunya udah tahu. Baunya udah tahu. Iya, jadi tapi langsung setelah itu juga networking kebuka banget. Wah, networking. Kalau saya terus aja dari HIPMI itu networkingnya nggak bisa diraih di tempat lain. Betul. Kalau nggak gitu kan saya nggak kenal Kobas yang ke Bali dulu. Iya, aku ke Bali kemarin langsung diterima padahal saya ketua BPC padahal. Dulu nggak kenal, kita kontak salutnya gitu sama HIPMI ya langsung welcome. Iya, ya, kita langsung siapin teman-teman ya saling support, Oke, saya lihat ini kan niatnya enak-enak terus nih. Selama bisnis pernah nggak sih dalam bisnis titik terendah tuh? Siap. Kalau ini niatnya enak terus nih, 31 cabang ya kan. Terus orangnya senyum terus ya kan. Pernah nggak dalam berbisnis sampai 12 tahun ini, aduh gue lagi pusing nih, gue nggak ada duit nih. Betul. Titik terendah tuh ini, kayak tadi kan bilang enaknya kan posisi dokter, dosen, habis itu usaha, kemudian organisasi. Nah, nggak enaknya kalau ini barengan. Nah, 2017 itu barengan. Barengan maksudnya waktu itu sekolah, saya kan sekolah S3-nya di Surabaya. Jadi awal tahun itu udah mau zaman-zaman mau proposal, saat itu mau pemilihan ketua HIPMI. Jadi sambil kampanye, sekolah saya setiap minggu bolak-balik Surabaya. Nah ini kampanye dan punya masalah lagi, nggak dilantik-lantik masalah. Kemudian usaha juga nggak sempat mikirin lagi. Ya, syukurlah akhirnya istri bisa bantuin dan dalam perjalanan itu benar-benar stres banget saya waktu itu. Benar-benar pas kampanye, tetap syukur bawa HP, di HP kita liatin baca-baca jurnal, habis itu mikir otaknya udah kebelah-belah lah. Apalagi kalau udah musda kan benar-benar konsentrasi. Masih kuliah lagi. Betul, sambil bisnis kuliah lagi. Bisnisnya pun jadi nggak bisa konsen. Nah itu tapi pelan-pelan akhirnya pecahkan satu persatu. Jadi ada hal yang perlu dikurangi dan diinikan. Jadi saya akhirnya mutusin tuh praktek dokternya saya kurangin. Praktek dokter jadi dulu rutin lah tiap hari. Jadi seminggu sekali. Jadi uraikan benang-benang kusutnya. Terus sekolah tak kejar. Jadi istilahnya enak juga loh sekolah S3. Kita kalau saya tuh pendekatannya pengusaha selalu. Saya tuh otaknya mikirnya segala sesuatu tuh jangan atau tapi dan maksudnya sambil usaha jadi juga apa namanya kita sekolah duitnya orang usaha itu bisa kita pakai untuk kita gebrakan di sekolah. Maksudnya saya bentuk tim asisten peneliti yang kita hire, kita kemudian penelitian pun yang agak mahal dikit nggak apa-apa, yang penting bisa lebih cepat. Dan itu mati-matian dikejar. Syukur akhirnya di akhir tahun saya mendapatkan ini apa namanya selesainya masalah ya. Pas banget tuh urusan bisnis pun ada kendala kemarin itu dan sempat membaik. Jadi pas kebetulan saya dilantik ketua umum HIPMI akhir 2017. Waktu itu saya juga lulus S3. Alhamdulillah wisudawan terbaik. 2 tahun 3 bulan saya selesai. Waduh, tepuk tangan. Itu susahnya tapi selesainya juga enak. Iya, setahun itu benar. Awal tahun benar-benar berat, di akhir tahun tuh barengan benar pelantikan dan lulus S3 tuh hampir beda itu lah. Kebanggaannya luar biasa tuh. Luar biasa. Tapi itulah waktu perjalanan tuh berat banget. Support dari istri juga pasti ya. Ya, istri sangat banget lah. Jadi kalau saat ngurusin organisasi ya udah usaha istri dulu ngurusin. Benar-benar jadi nggak ngembangin
ini kita, jadi marketing pun masih agak nggak berjalan waktu itu. Makanya setelah ini baru mulai. Tapi setelah menjadi ketum HIPMI Bali, Ya. itu terbuka semua nggak tuh networknya? Iya, terbuka banget. Jadi Ketemu gubernur ya? semua terbuka, gubernur, pejabat. Saya juga dapat ketemu presiden kan. Iya, ketemu presiden juga. Aduh. Iya, itu benar-benar kebanggaan banget yang nggak bisa kita dapatkan ya. Jadi istilahnya networking ini sangat membantu banget. Kenal dengan, jadi kalau kita ngomong sekarang kalau jadi HIPMI ini, se-Indonesia punya teman. Iya. Dan teman inilah raja-raja di daerahnya. Itu yang Setuju. luar biasa. Itu. Saya aja masih ada di grup, meskipun udah demisioner masih ada di grupnya ini, grup Selama ketum ya? BPC. Oh iya. Kan itu. seluruh Indonesia tuh banyak banget di WA. Dan mereka Oke. orang hebat. Ketum katanya idolanya kan Khairul Tanjung. Saya juga sama. Sama, oke, siap. Saya baca buku beliau tuh Anak Singkong sangat terinspirasi. Kenapa? Kalau saya juga terinspirasi beliau. Betul. Sama. Saya pertama kembali tuh. Jadi awal-awal bisnis tuh identitas saya nggak tahu. Ini saya dokter apa pengusaha? Maksudnya, apakah dokter tuh bisa jadi pengusaha? Baru waktu itu awal saya nggak tahu kalau Pak Khairul Tanjung ternyata dokter. Baru setelah baca bukunya, beliau ternyata dokter gigi, yang artinya dengan tekniknya dan cara pendekatan beliau kan artinya pintar networking lah. Jadi pintar dipercaya orang. Jadi dan prinsipnya jangan lawan pengusaha, itu saya dapat dari beliau. Dan di situ saya lihat artinya seorang dokter pun suatu saat bisa jadi pengusaha nasional. Jadi saya lihat cita-citanya mudah-mudahan bisa seperti beliau. Itu sih ya. Sama, saya juga sama. Jadi tukang dia buka bisnis pertama kali fotokopi Fotokopi, itu, betul. Jual kain ibunya itu. Bener. Itu saya inspirasi banget. Oh iya ya, dengan networking kan ngandelin networking aja. Dia kan ketemu Emil Salim, terus ketemu Pak Emil Salim itu dia baru bisa ketemu Pak ownernya Astra kan, William itu dia terbuka cepat banget itu. Betul. Dengan nggak ada networking nggak mungkin. Nggak mungkin, betul. Dan kemarin ini pas di Bali ada acara pembukaan Trans itu, tumben saya karena ketua HIPMI bisa duduk sejajar sama beliau. Karena senang banget ya. Kalau nggak ketemu HIPMI nggak mungkin itu. Iya betul. Itu sejajar nih. Jadi sama gubernur ini, jadi kita sejajar duduk. Wah itu kebanggaan bisa ketemu idola lah. Oke. Kalau saat ini Tum Dharma lihat di bisnis kecantikan kan banyak banget dengan produk-produk yang Indonesia sekarang mulai hidup ya orang bangku pabrik. Itu gimana menurut peluangnya di bisnis kosmetik ini? Ya, jadi kalau sekarang sih memang red ocean sekarang, mau nggak mau sekarang. Dulu masih ya? Masih blue ocean. Jadi dulu yang klinik yang harga terjangkau itu masih belum banyak. Jadi gampang kita ini. Kalau sekarang nih bener luar biasa persaingannya. Tapi tetap kita lihat ini adalah peluang dan tantangan. Kalau saya ngelihat kalau masa pandemi selalu kan krisis itu akan mendatangkan pengusaha baru yang bisa lebih eksis. Saya lihat ini peluang lah juga. Jadi kita yang harus belajar. Jadi saya pertama ada rasa gini ya, kita dokter kok kalah ya. Yang bukan dokter. Yang bukan dokter bisa usaha juga maju ya? Iya maju. Kita sekolah bayangin, dokter itu 6 tahun sekolah. Habis itu tambah spesialis 3-4 tahunan. Jadi 10 tahunan sekolah, sekarang jualannya kalah. Tapi dari situ ngeliat artinya kita harus belajar. Nah itu saya lihat artinya peluang dan tantangannya sekarang harus update. Dari produk, kemasan produk, cara menyampaikan, cara edukasi. Tapi yang saya syukurin artinya kalau saya dokter kita fokus kepada keunggulan kita. Jadi artinya fokus ke edukasi masyarakat yang benar gimana dan lain-lain. Dan saya sih mikir usaha ini bukan viral-viralan lah. Ini kadang-kadang sesuatu yang lagi naik-naik ini nanti semua pasti akan ada turun. Orang pada masuk semua, nanti sudah turun lagi. Pasti akan seleksi alam lah. Ya, jadi kayak saya pemain IT juga dulu gitu. benar. Saya kan baru awal tuh lihatnya gajah-gajah semua. Pelan-pelan kita bikin sesuatu yang beda, inovatif, lama-lama naik lagi. Betul. Sekarang jadi raja IT. Padahal yang di atas raja banyak. Tapi saya klaim dulu namanya. Benar. Iya kan? Mimpi dulu. Mimpi dulu. Iya, benar. Saya lihat itu keren raja. Iya, itu karena kebetulan pandemik aja tuh. Betul. Ya kan? Siap. Oke. Terima kasih waktunya. Siap. Mungkin satu terakhir, mungkin pesan-pesan buat anak-anak muda nih. Siap. Terutama yang nggak mau kuliah. Ini S3 termuda. Saya aja masih S1, nggak harus lulus S2-nya nih. Ya tuh, gimana tuh? Pesan-pesan apa sih? Gimana sih cara bagi waktu? Gimana? Nggak pernah marah juga, kelihatannya sabar banget tuh Dharma ini. Siap. Kalau pesan-pesan sih, kalau saya bilang kalau emang kita bisa ambil berbagai posisi bersamaan, jangan milih atau, tapi dan. Jadi orang bilang jangan bosan jadi pegawai, alasan saya masih kuliah, itu semua bisa kok. Jadi saya pun tetap masih pegawai, seorang dosen dan kemarin juga sempat sekolah. Jadi yang penting mindset kita jangan dibentur-benturkan, tapi adalah dikolaborasikan karena itu suatu saat akan bisa saling
support untuk kemajuan kita. Jadi selalu update dengan hal-hal baru dan yang penting adalah selalu belajar, selalu ngerasa bodoh dan berusaha untuk jadi lebih tinggi lagi. Oke, terima kasih Tum Dharma waktunya. Oke, Kemendim, nanti ketemu lagi di podcast-podcast saya berikutnya yang pastinya inspirasi dan membuat kalian makin maju.